Kita boleh berikan temukan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Selamat duduk Bapak Ibu, saudara-saudara dedikasi Tuhan. Haleluya. Hari ini seperti biasa di bulan yang baru kita memasuki minggu pertama bulan ini, dan kita punya tema yang baru. Setiap bulan kita punya tema yang baru, dan tema kita bulan ini adalah mengenal Roh Kudus. Kita akan belajar bersama-sama ya, untuk belajar siapa pribadi Roh Kudus itu, dan apa yang Roh Kudus kerjakan, apa yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang siap belajar bersama-sama katakan amin. Amin. Bersama yuk kita baca nats firman Tuhan untuk bulan ini. Nats firman Tuhan untuk bulan ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan 27. Bersama kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Allah akan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudusnya, kepada setiap kita orang yang percaya. Dan Roh Kudusnya itu akan tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa memperoleh hati yang lemah lembut, hati yang taat, untuk bisa melakukan segala perintahnya, segala ketetapannya, seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita tahu sejarahnya. Pertama kali Roh Kudus dicurahkan itu pada peristiwa Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus pertama kali dicurahkan itu kepada ke-120 orang murid Yesus. 120 orang murid Yesus yang berada di loteng atas di kota Yerusalem. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid Yesus, maka murid Yesus punya hati yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil keselamatan. Mereka punya hati yang berkobar-kobar untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang ajaib, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Itu semua karena apa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Dan saya mau beritahu kabar baiknya, Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu sekarang ada di dalam setiap kita yang percaya. Karenanya seharusnya kita pun dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sanggup melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Dan semua itu kita bisa lakukan jika, ini ada syaratnya, jika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja memimpin hidup kita. Jika kita melibatkan Roh Kudus di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Untuk belajar mengenal Roh Kudus, makanya kita harus lebih dulu mengenal siapa pribadi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diberikan Allah kepada kita ketika kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita. Roh Kudus juga disebut di dalam bahasa Yunani yaitu Parakletos. Parakletos itu artinya advokat, pengacara. Jadi Roh Kudus ini berfungsi untuk membela kebenaran di dalam hidup kita, sehingga kita dibebaskan dari segala intimidasi, dari segala dakwaan iblis di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga berfungsi sebagai penghibur, sebagai penolong setiap kita. Amin. Sehingga kita bisa
melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Jadi penting sekali arti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa mengenal pribadi Allah yang mulia, pribadi Allah yang Maha Kudus. Kita nggak akan bisa. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa mengerti firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya itu mengandung janji dan pengharapan buat hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita juga tidak bisa untuk mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Karena sekali lagi, begitu penting peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 30 berkata begini, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 30 mengingatkan setiap kita, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Jangan kita menyakiti, jangan kita melukai, jangan kita mengecewakan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang mengasihi kita, yang menjadi penolong bagi kehidupan kita. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita yang mendatangkan kecemaran, kenajisan, bahkan mendatangkan dosa-dosa yang menjijikkan di mata Allah. Bagaimana kita bisa mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam kita? Saya akan beri gambaran ilustrasi secara sederhana supaya kita bisa mengerti bagaimana Roh Kudus bisa berduka di dalam kehidupan kita. Seperti seorang ayah, seorang bapak yang mendapati anaknya sendiri, anak kandungnya, anaknya yang dikasihi itu mencuri uang dari dompetnya. Tentunya si ayah ini akan marah besar, emosinya pasti akan meledak. Tapi kemarahan yang besar itu akan berubah menjadi duka yang sangat dalam. Kenapa? Karena si ayah tidak menyangka kalau anaknya sendiri bisa berbuat sejahat itu. Si ayah nggak menyangka kalau anak yang dikasihi itu bisa tega-teganya melakukan perbuatan jahat seperti itu. Itulah sebetulnya duka yang dialami Roh Kudus. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Allah terus melakukan dosa, terus melakukan perbuatan jahat dengan mengikuti keinginan daging kita, bukan mengikuti keinginan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Dan kita akan belajar apa itu keinginan roh, apa itu keinginan daging. Kita baca bersama Galatia 5 ayat 16 dan 17. Bersama kita baca 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Firman Tuhan dengan jelas memberi kita dua pilihan. Kita mau hidup dipimpin roh, atau kita mau hidup dipimpin daging. Kita mau hidup mengikuti keinginan roh, atau kita mau hidup mengikuti keinginan daging. Dan dikatakan baik keinginan roh maupun keinginan daging, dua-duanya ada di dalam kita, dan mereka saling bertentangan. Dan kita tahu bahwa kita semua diberi free will, kita semua diberi kehendak bebas untuk bisa memilih. Kita mau hidup dipimpin oleh roh, atau kita mau hidup dipimpin oleh kedagingan. Supaya kita nggak salah milih, kita akan belajar dulu apa sih keinginan daging itu. Ya, bersama kita akan baca apa itu keinginan daging. Kita akan baca secara perlahan sambil kita
kita melakukan introspeksi untuk melihat apakah hidup kita masih dikuasai oleh keinginan daging. Kita baca yuk bersama dengan pelan ya. Dari kitab Galatia 5, boleh diklik. Ayat 19 sampai dengan 21 ini menjelaskan mengenai keinginan daging yang ada di dalam setiap hidup kita. Oke, bersama kita baca dengan pelan sambil kita introspeksi. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu maksudnya nafsu untuk melakukan dosa, nafsu untuk berbuat dosa. Kalau nafsu makan gak usah ditentang, gak usah didoakan, nanti jadi malah kurus. Oke, kecuali kalau mau diet boleh. Baik, selanjutnya ayat 20, penyembahan berhala ini sangat penting ya. Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Tahu ya, penyembahan berhala itu pergi ke paranormal, pergi ke orang-orang pintar. Nggak tahu kenapa disebut orang pintar ya. Padahal kerjanya tuh, kalau Pak Rudolf bilang ngapusi orang ya, ngebohongin orang, tapi bisa dibilang orang pintar ya, paranormal itu. Dan juga kalau kita pergi ke ke tempat pesugihan, ke gunung-gunung kidul, supaya tujuannya apa? Supaya cepat sukses, cepat kaya. Saya mau beritahu, penyembahan berhala ini dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena ini bisa mendatangkan kutuk keturunan sampai dengan generasi ketiga dan generasi keempat. Bisa mendatangkan kutuk keturunan. Jadi kutuk keturunan generasi 3-4 itu kalau kita punya anak kita terus turun kepada cucu. Cucu turun lagi kutuknya kepada cicit. Cicit turun lagi kepada apa? Turun lagi cocok nih. Nah itu kutuk generasi ya, itu bisa turun sampai segitu ya. Karenanya jangan main-main dengan penyembahan berhala. Putuskan penyembahan berhala dalam kehidupan kita. Namun ada juga yang namanya berhala-berhala modern saat ini. Berhala modern itu sesuatu yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Allah. Contohnya apa? Shopee. Ini lagi curhat. Contohnya HP kita. HP kita ini bisa jadi berhala. Kalau kita nggak bisa lepas dari HP kita, selalu pegangin HP kita, tidur juga pegangin HP. Maaf, kalau mau ke WC juga bawa HP. Sampai kalau HP ini hilang, itu seakan-akan separuh jiwa kita hilang. Ini bahaya. Ini HP bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Gak boleh terlalu terikat ya dengan hal seperti itu. Atau hobi kita juga bisa jadi berhala dalam kehidupan kita. Siapa yang suka nonton bola? Saya suka nonton bola. Ya. Tapi bola itu sayangnya ya, ada pertunjukan live-nya itu biasanya jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jadi kalau kita nonton bola ya jam 3 jam 4 pagi, akhirnya kalau begadang, kalau kita sampai begadang dan besoknya sampai enggak ke gereja, enggak beribadah, itu hobi itu sudah jadi berhala bagi kita. Jadi jangan sampai ya hobi kita menghalangi ibadah kita kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang disebut dengan penyembahan berhala. Selanjutnya, penyembahan berhala, sihir. Perseteruan, ini semua keinginan daging. Perselisihan, iri hati. Ciri-ciri iri hati itu seperti apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ciri-ciri iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, egois ya. Kemudian percideraan, itu melukai secara fisik dan juga secara mental. Roh pemecah. Wah, ini roh pemecah ini spirit adu domba. Kita sebagai domba-domba Allah jangan mau diadu. Karena domba itu bukan untuk diadu. Domba itu untuk dimakan, disate, dipanggang. Bro Tinggal tahu nih, sering makan daging domba dia. Katanya enak, karena saya belum pernah diajak sebenarnya. Katanya jadi bercanda ya bro.
Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan dengan tegas menjelaskan, perbuatan daging, keinginan daging, itu semua bertentangan dengan hukum Allah. Semua bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga membuat hidup kita menjadi binasa dan kita tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Itu keinginan daging. Setelah kita belajar mengenai keinginan daging, maka kita juga mau belajar apa itu keinginan roh. Ya, kita baca bersama keinginan roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalau kita dipimpin oleh roh, kalau kita mengikuti keinginan roh, firman Tuhan berkata bahwa hidup kita akan bertumbuh dan kita akan memperoleh buah roh. Apa saja buah roh itu? Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Firman Tuhan menjelaskan bahwa saat hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh yang ada di dalam kita itu akan semakin bertumbuh dan semakin matang. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dinikmati oleh orang banyak. Artinya bahwa hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi contoh, hidup kita menjadi teladan, hidup kita menjadi inspirasi buat orang banyak. Amin. Dan kita baru saja merayakan ibadah Jumat Agung, merayakan kematian Tuhan Yesus, dan juga merayakan ibadah Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan melalui kedua peristiwa ini kita percaya bahwa kuasa Allah itu sanggup melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kuasa Allah itu sanggup mengalahkan kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Amin. Cuma permasalahannya, kita masih hidup di dalam tubuh kita yang berdosa ini. Kita masih hidup di dalam daging. Kita masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga itulah yang membuat banyak anak-anak Tuhan terjatuh dan terpikat oleh dosa. Tanpa disadari, mereka menikmati hidup di dalam kedagingan. Mereka mengikuti keinginan daging. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya dijerat, dibelenggu, dan diperbudak oleh dosa. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 mengatakan bahwa roh itu penurut, tapi daging lemah. Apa artinya? Roh manusia itu lebih cenderung untuk mengikuti keinginan daging daripada mengikuti keinginan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa keinginan daging itu sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga kalau kita mengikuti keinginan daging, itu kita menjadikan diri kita menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Dan kita akan hidup di dalam kebinasaan. Jadi supaya roh kita, jiwa kita, tubuh kita tidak berdosa, kita tahu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Supaya roh kita, jiwa kita, tubuh kita tidak berdosa, jangan kita mengikuti keinginan daging. Tapi kita harus tunduk dan taat kepada keinginan roh. Hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang membebaskan kita dari segala dosa, yang benar kita taat. Amin. Amin. Kita akan belajar lebih lagi apa yang Roh Kudus kerjakan, apa yang Roh Kudus lakukan ketika hidup kita
dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Bersama kita akan baca firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat ke-13 sampai dengan ke-18. 2 Korintus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kita akan baca 1, 2, 3. Tidak seperti Musa yang melindungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Selanjutnya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17 selanjutnya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18 selanjutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita belajar ada 3 hal yang Roh Kudus kerjakan, yang Roh Kudus ubahkan di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, ketika hidup kita mengikuti keinginan Roh Kudus. Ya. Hal yang pertama yang Roh Kudus ubahkan, boleh diklik, reveal. Roh Kudus akan menyingkapkan. Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani kita akan dosa. Roh Kudus akan mengangkat selubung dosa yang menutupi hati dan hidup kita. Seperti apa yang dikatakan di ayat, boleh kita baca sekali lagi, ayat 13 sampai dengan 16. Kita akan baca dengan cepat supaya kita tahu apa arti Roh Kudus menyingkapkan. 13 dikatakan, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka dapat membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15, 16. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang masih menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan kejadian yang dialami Musa. Seperti ini diceritakan juga di dalam kitab Keluaran. Jadi ketika itu Musa sedang membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang akan diberikan kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ketika bangsa Israel melihat wajah Musa yang dipenuhi oleh kemuliaan Allah, mereka menjadi takut. Bangsa Israel, bangsa Yahudi ini menjadi takut. Sehingga akhirnya Musa harus menyelubungi mukanya. Karena apa? Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak bisa melihat kemuliaan Allah yang begitu besar. Selubung yang menyelubungi wajah Musa itu digambarkan sebagai selubung yang masih menyelubungi hati bangsa Israel, bahkan sampai dengan saat ini. Sehingga bangsa Israel, bangsa Yahudi ini nggak bisa melihat keselamatan, kemuliaan yang datangnya dari Yesus. Kita tahu bahwa banyak bangsa Yahudi, banyak bangsa Israel yang saat ini masih berdoa di tembok doa ratapan. Tujuannya apa? Mereka berdoa untuk menantikan kedatangan Mesias. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mereka nggak menganggap bahwa Yesus itu Mesias. Jadi mereka berdoa di batu ratapan itu
untuk menantikan kedatangan Mesias yang lain. Dan kepercayaan ini disebut sebagai Yudaisme Ortodoks, ya, Yudaisme Ortodoks. Dan mereka masih hidup kebanyakan di bawah hukum Taurat. Mereka masih memegang hukum Taurat. Dan mengapa hal itu bisa terjadi kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi? Karena sekali lagi, hati mereka itu masih diselubungi oleh dosa, sehingga mereka nggak bisa melihat terang kemuliaan Tuhan yang datang dari Yesus. Namun firman Tuhan yang kita baca mengatakan, jika mereka, hati mereka berbalik, jika mereka bertobat, maka Roh Kudus akan mengangkat selubung dosa yang menutupi hati mereka, yang menutupi hidup mereka, sehingga mereka bisa melihat terang Allah dan mereka bisa hidup di dalam kemuliaan Allah. Seperti halnya ketika kita baru pertama kali bertobat, ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat pribadi kita, maka disitulah Roh Kudus bekerja untuk menyingkapkan, untuk mencelikkan mata rohani kita dan mengangkat selubung dosa yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menerima keselamatan dan kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang mau bersyukur katakan amin. Hal yang kedua yang Roh Kudus kerjakan jika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, boleh diklik redeem. Kita tahu bahwa hidup kita telah ditebus, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang membebaskan, memerdekakan hidup kita dari segala ikatan belenggu dosa. Bersama kita baca ayat 17, boleh kembali tampilkan ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita punya tujuan untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari segala keterikatan akan dosa. Roh Kudus sanggup mengubahkan kita, memulihkan kita, sehingga hidup kita boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bahkan kita akan menjalani hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain yang lebih besar. You're changing us from glory to glory to glory. Tuhan mengubahkan kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Amin. Amin. Saya mau beritahu bahwa Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Jadi seharusnya Roh Kudus juga sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani. Apa penyebab kematian rohani? Dosa. Jadi Roh Kudus sanggup membangkitkan kita dari kematian rohani akibat dosa, sehingga kita punya kekerasan hati, kedegilan hati, kondisi tawar hati, ya. Dan Roh Kudus sanggup membangkitkan semangat kita, sehingga kita antusias untuk terus bertumbuh di dalam mengenal pribadi Tuhan Yesus, terus mengenal pribadi Yesus yang kita muliakan. Dan Roh Kudus juga sanggup membangkitkan semangat kita, sehingga kita boleh terus antusias untuk setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai dengan akhir kehidupan kita. Amin. Cuma kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang jatuh bangun di dalam dosa. Mereka dibelenggu, mereka diperbudak oleh dosa. Itu biasanya karena mereka sendiri yang gak mau berubah. Mereka sendiri yang gak mau meninggalkan dosa mereka. Mereka sendiri yang gak mau meninggalkan perbuatan jahat mereka. Bahkan mereka menikmati hidup di dalam kedagingan. Dan akhirnya mereka mencari pembenaran. Mereka mencari-cari alasan, ya. Mereka berkata bahwa ya memang saya gak bisa berubah,
Sering ya kita dengar orang katakan gitu, emang saya nggak bisa berubah, ya saya beginilah nggak bisa berubah. Ya memang ini jalan hidup yang harus saya jalani. Ini takdir saya. No, big no. Saya mau beritahu, firman Tuhan yang hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya Roh Kudus sanggup membebaskan kita dari segala ikatan belenggu dosa, bahkan dari segala kebiasaan buruk kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita sungguh-sungguh bertobat, datang kepada Tuhan, dan biarkan Roh Kudus bekerja, mengubahkan, memulihkan kehidupan kita. Roh Kudus membimbing, memimpin, dan menuntun hidup kita, sehingga kita menang atas dosa. Dan dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Itulah yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, membebaskan kita dari segala keterikatan dosa kita, membebaskan kita dari segala kebiasaan buruk kita, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang Roh Kudus lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus adalah reform. Roh Kudus membentuk kita, mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita baca ayat 18. Boleh diklik ayat 18 kembali. Yes. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak tersumpu. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Roh Kudus yang akan membuat kita untuk terus berfokus kepada Tuhan, terus memandang wajah Tuhan. Karena apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan Ibrani. Boleh diklik Ibrani 12 ayat 2a. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi sekali lagi firman Tuhan katakan melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Roh Kudus akan menolong kita agar kita senantiasa berfokus kepada Kristus, berfokus kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kenapa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua kita tujukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang, apalagi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita lakukan, kita kerjakan sesuatu untuk diri kita sendiri, maka mudah sekali kita akan merasa capek, merasa lelah, atau istilahnya kita akan mudah sekali burn out. Kita akan mudah sekali kecewa, kita akan mudah sekali sakit hati, kita akan mudah sekali tersinggung. Kalau kita tujukan itu untuk diri kita sendiri. Jadi coba kita introspeksi. Kalau saat ini kita masih mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah kepahitan sama orang lain, coba introspeksi. Jangan-jangan saya lakukan ini buat diri saya sendiri, bukan untuk Tuhan. Karena kalau kita lakukan untuk Tuhan segala sesuatunya, maka kita akan pasrah terhadap hasilnya. Mau diterima kasih sama orang nggak apa-apa, nggak diterima kasih pun nggak apa-apa, karena kita lakukan dengan tulus, dengan motivasi yang bersih di hadapan Tuhan. Amin.
Jadi sekali lagi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita tujukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, apalagi untuk diri kita sendiri. Amin. Jadi mari kita ambil komitmen saat ini di hadapan Tuhan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus membimbing, menuntun kita, mengubahkan kita, sehingga karakter kita semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, dan hidup kita boleh mencerminkan kemuliaan Allah yang semakin besar. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, menguatkan setiap kita. Saya undang tim praise and worship untuk maju ke depan. Kita bersama sudah belajar mengenai pribadi Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita tahu bahwa Roh Kudus reveal, Roh Kudus menyingkapkan, Roh Kudus yang mengangkat selubung dosa yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengenal siapa Allah yang benar, siapa Allah yang hidup. Kedua, Roh Kudus redeem, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Dan Roh Kudus yang akan membebaskan, memerdekakan kita dari segala ikatan belenggu dosa dan dari segala kebiasaan buruk kita. Jangan berkata bahwa saya tidak bisa berubah. Jangan katakan itu, karena Roh Kudus sanggup mengubahkan, memulihkan kehidupanku. Sekali lagi, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Yang ketiga, reform. Roh Kudus sanggup membentuk, mengubahkan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karenanya mari yuk, hari ini kita punya hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menggenapi setiap rencana Tuhan, setiap tujuan Tuhan yang mulia, yang agung, yang besar di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. 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 Haleluya. Kita mau angkat satu lagu pujian, lagu yang pertama tadi. Kita mau katakan datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir peduliku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kembali katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau hidup dengan minyak yang baru, minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi dengan iman sungguh-sungguh kita mau katakan kepada Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu,
for your love. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, God. I worship you in spirit and I worship you, God. I worship you in spirit and in truth. Kami menyembahmu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami sudah mendengar firman. Satu hal yang kami rindu, Roh Kudus-Mu mendapati setiap kami. Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, mengurapi kami, menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami, mengubahkan hidup kami, melepaskan segala ikatan dosa dan belenggu dosa, membentuk setiap kami, karakter kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa atas hidup kami. Roh Kudus-Mu sanggup melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, bahkan perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus-Mu sanggup melakukan itu. Roh Kudus-Mu sanggup mengubahkan hal itu. Dan Tuhan mengerti, Tuhan peduli terhadap setiap apa yang kami alami. Karenanya Bapa, biarkan Roh Kudus-Mu memberi kami penghiburan. Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Kami boleh terus semakin setia untuk mengiring dan mengikut Tuhan sampai dengan akhirnya Tuhan memanggil hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari saatnya hari ini kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus yang besar di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mati menebus dan menyelamatkan setiap kita orang yang percaya. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak. Kita mau bersaat teduh kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, dan minta Tuhan untuk mengalirkan kuasa-Nya, sehingga melalui perjamuan kudus ini kita boleh semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan, kita bisa menerima mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang besar yang mengubahkan, memulihkan kita. Minta itu dengan hati yang haus, hati yang rindu. Minta kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kita, melihat perkara yang besar, mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan darahku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan kita akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Saya mengundang seluruh pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Tuhan turun atas roti yang melambangkan tubuh Kristus dan atas anggur yang melambangkan darah Yesus, menjadi perjamuan yang suci, perjamuan yang kudus buat kami.
Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibentuk menjadi serupa dengan pribadi. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, ku rindu. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sebelum kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, kita boleh baca ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita, dan tanamkan itu di dalam hidup kita, sehingga itu boleh merema menjadi kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan saya hari ini berkata di dalam Matius 14 ayat 27b, tenangkanlah aku dan jangan takut. Amin. Dan ini saya pegang di dalam hati saya. Dalam ketakutan saya harus tetap tenang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus? Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih, terima kasih untuk tubuh yang memberi kami kekuatan. Terima kasih. Mari pindahkan anggur di tangan kananmu dan angkat di atas kepalamu. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tanganmu melambangkan darah Yesus? Amin. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama dengan iman kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang menyucikan, menguduskan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Terima kasih. Satu hal yang kami percaya, bahwa mujizat Tuhan tetap nyata di dalam setiap kehidupan kami. Mujizat yang telah Tuhan lakukan dulu tetap berlaku sampai dengan sekarang dan sampai dengan kesudahannya. Karena kami beriman penuh percaya kepadamu. Biar melalui Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, kami boleh terus melihat mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan biarlah melalui mujizat yang Tuhan lakukan, membawa hidup kami semakin bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh semakin bersyukur, boleh semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh bawa persembahkan kepada Tuhan. Biar kami boleh melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Biarkan firman-Mu merema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan hidup kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita sudah diberkati. Amin. Amin. Ya, kami atas nama GBI Citra Family Suparna Sutra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Madiah Yakob Haris Wibawa yang sudah memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelumnya kami bersyukur hari ini ada jiwa baru, yaitu saudara Iwan. Ya, selamat datang. Selamat datang Mas Iwan. Ya, Anda bukan orang asing. Jika Pak Iwan belum mempunyai gereja lokal yang tetap, kami mengundang untuk mengikuti kebaktian di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, yaitu di Markus 12 ayat 43 yang berkata, maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Amin. Kita tahu ya, janda miskin ini hanya memberi persembahan itu dua peser. Dua peser itu artinya 2 duit dan nilai yang sangat-sangat sedikit. Tapi Yesus berkata, janda miskin ini memberi lebih banyak dari yang lainnya. Karena janda miskin ini memberi dengan hati yang beriman. Dia memberi seluruh hidupnya. Dia memberi hatinya. Dengan dasar dia memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, persembahan yang kita berikan, Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat bagaimana sikap hati kita saat memberi persembahan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saatnya kita mau sehati di dalam doa, kita mau bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Bapa, sanggup kami mengucap syukur untuk ibadah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Kami diberi anugerah. Diberi anugerah-Mu kami sudah menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu Tuhan. Kau telah mati di kayu salib, menyelamatkan dosa-dosa kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan, Kau kerjakan di sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu yang selalu mencukupkan kehidupan kami. Lalu sebentar kami ingin mengembalikan sebagian kecil dari berkat-berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Kami percaya Engkau melihat sikap hati kami saat kami memberi. Engkau tidak melihat jumlah yang kami beri. Biarlah Tuhan Engkau mendidik setiap hati kami. Kami mau memberi dengan hati yang mengasihi-Mu, hati yang beriman kepada-Mu Tuhan, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Silakan untuk pelayan
persembahan. Ya, saatnya kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, minggu depan kita akan kembali beribadah dengan tema yang sama, yaitu mengenal Roh Kudus, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Ibadah Erokid. Ya, ibadah Erokid diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11. Ini untuk anak-anak yang berusia 6 bulan sampai 12 tahun. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang mempunyai anak atau cucu saudara, teman, tetangga mungkin, ayo untuk ikut bergabung di ibadah Erokid. Biar anak-anak mengenal Tuhan dari semasa kecilnya, biar anak-anak mengenal kasih Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dengan hati yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, ibadah teen juga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 juga di jam yang sama, yaitu diuntukkan untuk anak-anak 13 tahun sampai 18 tahun. Saya juga terus nggak bosan-bosan untuk mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang mempunyai anak berumur 13 sampai 18 tahun untuk mengikuti ibadah teen community. Karena kita tahu ya, anak-anak muda perlu dibentengi dengan firman Tuhan, perlu mengenal kasih Tuhan, perlu mengenal siapa Tuhannya yang ajaib, biar mereka tumbuh dewasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Seluruh jemaat di tempat ini diundang untuk mengikuti komunitas sel atau komsel pada hari Sabtu tanggal 17 Mei. Nah, di komsel ini kita akan semakin mengenal ya satu dengan yang lain. Karena komsel ini dua arah. Kalau ibadah kan cuma satu arah. Di mana jemaat bisa bertanya, di mana jemaat bisa saling mengenal, saling terbuka. Kita semakin dekat. Kita boleh semakin dekat. Kita boleh saling menopang, saling mendukung. Amin. Kami mengajak sekali lagi untuk seluruh jemaat di tempat ini untuk datang menghadiri komunitas sel. Nah, untuk seluruh jemaat di tempat ini juga kami siap untuk melayani dalam bidang konseling atau yang mau didoakan. Silakan menghubungi sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar LCD. Nah, GBI Citra Family Swanasuta juga punya IG, yaitu GBI Citra Fam _G_SS. Juga mempunyai YouTube di GBI Citra Family Swanasuta. Bisa di like, subscribe, dan komen. Maksudnya untuk melihat aktivitas gereja di tempat ini bisa lihat di IG atau di YouTube. Ya, sekian pengumuman. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita mengucap syukur untuk ibadah yang sudah selesai. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan untuk ibadah yang sudah selesai di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hati yang meresponi firman-Mu, setiap hati yang memuji dan menyembah-Mu dengan dasar mengasihi-Mu, kami diberi anugerah-Mu. Kami sudah menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang Roh Kudus bekerjakan di dalam setiap kami. Ada perubahan yang nyata di dalam kehidupan kami. Ada kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami mengenal Roh-Mu lebih lagi, mengenal Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang membuka hati untuk taat kepada Roh-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, sehingga kami semua dimampukan berjalan di dalam rencana-Mu. Kami semua dimenangkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu. Topang dia dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Berkati kehidupan, keluarganya, kesehatannya, keuangannya Tuhan, pekerjaan usahanya Tuhan. Kami bersandar penuh kepadamu ya Bapa. Karena Engkau sumber berkat di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu, hikmat marifat-Mu Tuhan.
Bahkan belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, hamba-Mu boleh mempunyai belas kasihan pada orang-orang yang sudah Kau percayakan dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi semua orang-orang yang sudah Kau taruh dalam kehidupannya. Terjadi pemulihan, terjadi perubahan oleh pelayanan hamba-Mu Tuhan. Pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat setiap hati mereka, menambahkan kapasitas mereka Tuhan, membawa mereka semakin hari semakin dekat kepadamu, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan Ilahi-Mu turun atas mereka, sehingga mereka boleh terus antusias, boleh terus semangat melayani-Mu Tuhan, khususnya di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka, segala apapun yang terjadi di hidup mereka, Engkau yang turut campur tangan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami membutuhkan-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, karena kami terbatas, kami tidak mengetahui apa pergumulan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya saat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, ada kuasa-Mu, ada kasih-Mu dari surga turun menaungi hidup mereka Tuhan. Mereka mendapat anugerah-Mu, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan diberi kelegaan. Oh, yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam segala pergumulan, permasalahan mereka Tuhan, apapun itu, kami percaya Engkau peduli di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan membuka jalan keluarnya Bapa. Kami percaya apa yang kami berkati, surga memberkati. Apa yang kami ikat di bumi, surga mengikatnya Bapa di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat kepunyaan-Mu Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Engkau yang terus mengubahkan mereka dari hari ke hari. Kami percaya pemulihan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Kekuatan Ilahi-Mu turun, memampukan mereka cakap menanggung segala perkara, memenangkan, menyelamatkan mereka ya Bapa. Terlebih lagi, Engkau membawa seluruh jemaat-Mu mengenal pribadi-pribadi-Mu yang ajaib, mengenal kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan gereja-Mu di Sumatera Sutra dan Lampung. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun melimpah atas seluruh daerah di dekat gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami meminta di dalam nama Yesus, jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang terluka Tuhan, jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan-Mu, biar mereka boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau kembalikan mereka ke jalan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul Tuhan. Biar persembahan ini boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ada kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa yang kami cintai. Kami membutuhkan-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Bapa, Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau pemimpin atas bangsa kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas bangsa kami. Kamu berkati, mengurapi Tuhan setiap jajaran pemerintah yang paling tinggi sampai paling rendah. Pengurapan-Mu turun, hikmat marifat-Mu turun, sehingga mereka semua boleh memimpin bangsa ini dengan baik, dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami mau katakan kami membutuhkan Roh-Mu untuk memimpin dan menuntun terus hidup kami hingga kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Bapa memberkati perjalanan pulang kami, meninggalkan kami kemanapun kami pergi. Kami boleh tiba dengan selamat. Kami rindu juga untuk sebelum pulang kami mau menerima berkat-berkat-Mu. Haleluya. Kami undang seluruh jemaat dikasih untuk bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita rindu sekali lagi hidup kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari angkat suara, kita memuji, kita menyembah Tuhan biar Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Gloria, haleluya, haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami. Jamah setiap hati kami Tuhan, sehingga kami pulang terjadi perubahan. Kami datang tidak sama lagi pada saat kami pulang, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kehidupan kami. Kami mintakan Roh Kudus-Mu yang kudus, yang mulia, turun hadir di dalam setiap kami, melakukan perkara yang besar, melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekarang kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Roh Kudus. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Tuhan, inilah doa permintaan kami Tuhan, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, kuasa-Mu. Amin, amin. Mari saat ini kita arahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Yesus Gembala Agung kita. Angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakomu dan tempat adonanmu, diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas, turun di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati kehidupanmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terimalah segala berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama kita mengatakan terima kasih